saya sudah pernah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak menerima pemberian dari siapapun juga. Harta itu memang manis, indah dipandang, sama seperti orang yang makan gak pernah kenyang-kenyang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dan karamah yang sangat banyak kepada Imam An-Nawawi. Jadi kan mungkin kita bertanya, kenapa kok bisa beliau demikian? Di luar nalar dan kemampuan manusia ini. Kalau kita punya misalnya juru tulis atau sekretaris 3 orang, 5 orang, 10 orang, belum tentu bisa punya produktivitas seperti Imam An-Nawawi. Ini murni barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rahasianya, Imam An-Nawawi makan dan minum sehari semalam hanya sekali. Makan di waktu buka puasa, ya, yaitu selepas salat Isya, dan minum di waktu sahur. Masya Allah. Hidup beliau sederhana sekali. Pakaian yang beliau pakai itu jubah versi Suriah, ya, seperti agak jas panjang itu. Serbannya serban Harani, ya, serban seperti orang dari, ya, kalau Yaman itu kan agak lebar gini ya. Kalau ini dia agak panjang sedikit ke atas. Imam An-Nawawi ini di samping menulis, beliau punya murid dan dalam ibadah juga luar biasa. Disebutkan bagaimana keseriusan dan keteguhan beliau dalam beribadah. Beliau tinggal di sebuah pesantren, ya, sebuah madrasah di Damaskus. Di malam hari beliau bangun. Pada suatu malam ini beliau bangun untuk wudu, untuk qiyamul lail. Lalu beliau melaksanakan qiyamul lail. Selepas qiyamul lail beliau berzikir. Zikirnya bukan suara kecil, bukan suara dalam hati, tapi bersuara. Datanglah seorang bapak-bapak, ya, kalau bahasa kita kerennya kakek-kakek, ya, jenggotnya sudah putih, pakai jubah, serban dan seterusnya. Kakek-kakek ini mengatakan, wahai anak muda, jangan engkau keraskan suaramu, nanti bangun teman-temanmu. Itu yang didapatkan perkataan dari bapak tua itu. Imam An-Nawawi tiba-tiba terlintas sesuatu dalam hati beliau. Ini sepertinya iblis ini. Sepertinya iblis ini. Maka oleh beliau dikeraskan suara beliau. Dikeraskan, dan terlihatlah bapak tua itu makin jauh, makin menjauh, makin menjauh, dan orang-orang di waktu itu terbangun. Semuanya mengatakan, ada apa? Ada apa? Tadi ada bapak tua itu mengatakan, jangan saya berzikir besar-besar, nanti bangun yang lain. Diceklah ke arah tempat bapak tersebut. Ternyata bapak itu pergi menuju ke arah pintu, dan pintu itu tergembok. Jadi kemana? Nah, berarti ini makhluk gaib. Imam An-Nawawi itu, ini diantara hal yang menarik dari Imam An-Nawawi. Kecil-kecil beliau ditinggalin oleh teman-temannya. Kenapa ditinggalin oleh temannya? Karena beliau nggak pandai bermain. Dan setiap kali beliau pergi ke tempat bermain itu, beliau membaca Al-Quran. Ditinggalin oleh temannya, beliau menangis, lalu membaca Al-Quran. Sehingga pada suatu hari beliau berada di kedai, beliau baca Al-Quran di kedai orang tuanya. Ada salah seorang ulama, salah seorang mungkin waliullah di waktu itu, mengatakan kepada bapaknya, wahai ayah, anakmu bukan di sini tempatnya. Masukkan dia, kalau bahasa kita, masukkan dia ke pesantren. Karena saya melihat dia sepertinya masa depannya ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malam, Imam An-Nawawi bersuara besar mengatakan, cahaya, cahaya, cahaya. Bangunlah ayah beliau. Ketika bangun, sang ayah bertanya, apa nak, apa nak? Cahaya ayah, cahaya. Di mana itu? Nggak ada lihat oleh sang ayah, nggak ada cahaya itu. Hingga cahaya tersebut, kata Imam Nawawi, keluar. Lalu sang ayah menghitung, ini malam 17 Ramadan.
sepertinya itu cahaya Lailatul Qadar. Ya, Masya Allah. Ini satu atau beberapa hal di antara sekian banyak karamah yang Allah berikan kepada Imam An-Nawawi. Begitu berharganya waktu di sisi beliau. Siapapun yang datang menghadap beliau, beliau nggak izinkan bicara. Kalau mau bertanya, Assalamualaikum, pertanyaan. Beliau jawab langsung, nggak mau peduli lagi. Dan di antara cara yang beliau lakukan supaya orang lain itu tidak sakit hati, begitu datang orang di hadapan beliau, beliau berikan kitab. Baca ini. Ya, baca ini. Masya Allah. Pada suatu malam pernah Imam Nawawi sedang menulis kitab. Ternyata lampu ataupun suluh yang beliau gunakan itu habis minyaknya. Sedih sekali beliau di waktu itu. Kenapa? Karena waktu akan hilang demikian saja. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada beliau. Tiba-tiba jempol beliau keluar cahaya. Bercahaya. Dan karamah yang seperti ini pernah juga Allah berikan kepada Imam Ar-Rafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi ini dua ini adalah ulama yang menyaring perkataan para ulama mazhab Syafi'i yang pertama. Saringan pertama ini mereka lakukan. Mana yang lebih diambil pendapatnya? Dilihat mana lebih kuat dari segi dalil. Tapi kalau dari segi dalil sama, akan diambil Imam An-Nawawi. Mungkin dari segi keilmuan, Imam Ar-Rafi'i lebih komplit. Kenapa? Imam Ar-Rafi'i itu mujaddid di masa itu. Di abad ke-7, mujaddidnya itu adalah Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i menguasai tafsir, menguasai hadis, menguasai fikih, menguasai usul fikih, dan banyak sekali. Tapi para ulama tetap mendahulukan Imam An-Nawawi. Karena Imam An-Nawawi dari segi kaidah mazhab itu beliau lebih kuat. Karena Imam An-Nawawi dikenal sebagai alim, sangat mendalam dalam ilmu hadis. Dan Imam Asy-Syafi'i pengasas mazhab mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya betul, sahih, itulah dia mazhabku. Pendapatku buang ke dinding. Buang saja. Tapi ini nggak boleh sembarangan orang nih. Ini memang ulama yang betul-betul sudah meneliti. Karena Imam Asy-Syafi'i juga menguasai hadis. Ya, boleh jadi hadis ini menurut ulama lain dhaif, tapi menurut Imam Syafi'i lebih kuat. Dan Imam Asy-Syafi'i punya silsilah sanad tersendiri hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang menjadikan Imam An-Nawawi lebih kuat daripada Imam Ar-Rafi'i melihat dari karamahnya. Kalau Imam An-Nawawi jempol beliau yang keluar cahaya. Kalau Imam Ar-Rafi'i qalam beliau yang keluar cahaya. Kenapa Imam Nawawi lebih hebat? Karena tangan itu dari tubuh Imam Nawawi. Sedangkan qalam itu di luar Imam Ar-Rafi'i. Ya. Namun semuanya itu adalah karamah yang kita itu nggak ada apa-apanya ya. Jadi sidang hadirin Bapak sekalian, di antara keseriusan beliau adalah beliau ketika masuk pesantren 2 tahun pertama itu nggak pernah berbaring tidurnya. 2 tahun itu tidurnya bersandar dengan kitab. Begini. Jadi bersandar dengan kitab. Begitu pulas ngantuknya, terjaga, baca lagi, menelaah lagi. Jadi supaya kita tahu bagaimana ulama-ulama terdahulu. Dan Imam An-Nawawi yang 2 tahun, ada lagi ulama lain yang lebih dahsyat lagi. Abu Hanifah. Abu Hanifah itu 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. Kita setengah jam aja udah keluar angin, ya kan? Abu Hanifah wudu salat isya, bertahan wudunya itu sampai salat subuh. Ustaz-ustaz yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi hidup pada masa Sultan Az-Zahir Bebers. Sultan Az-Zahir Bebers itu siapa beliau? Itu beliau yang menyelamatkan wajah kaum muslimin di masa itu. Pasukan Tatar. Hulagu Khan apa Genghis Khan mana duluan? Duluan Hulagu Khan atau Genghis Khan? Duluan Hulagu ya?
Ya, Holago ini kan masuk ke Baghdad, satu hari 10.000 kaum muslimin disembelih, ditimbun jadi bukit, dibakar. Pada masa anaknya Genghis Khan lebih dahsyat lagi. Baghdad waktu itu kota ilmu pengetahuan, itu kitab-kitab yang ada di pustaka itu semuanya dicemplungkan di sungai Tigris, sehingga sungai yang jernih waktu itu menjadi warna hitam. Begitu banyak kitab di waktu itu. Itu bukan 1.000 kitab itu. Kalau 1.000 kitab nggak bisa mewarnai sungai seperti itu. Berarti ribuan atau jutaan. Ya, Masya Allah. Begitu menjelang sampai ke Mesir, makanya Mesir itu dikenal dengan Al-Qahirah, dikenal dengan Al-Mahmiyah, dikenal dengan Ardul Kinanah. Mahmiyah terpelihara, Al-Qahirah itu yang maha mengalahkan yang lain, ya. Kinanatul ard, Kinanatullah, itu anak panah busur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun musuh Islam ketika datang ke Mesir pasti dikalahkan. Dan sultannya di waktu itu, rajanya adalah Sultan Az-Zahir Bebers. Ulamanya di waktu itu, ya, Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi maksudnya apa? Supaya terbayang sama kita bagaimana hebatnya Sultan Az-Zahir Bebers. Apa dikatakan oleh Sultan Az-Zahir Bebers? Saya tidak pernah takut kepada siapapun kalau dia berbicara setakutnya saya kepada Imam An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi kalau udah bicara, Sultan Bebers harus tunduk, harus patuh. Kenapa? Karena ya kejujuran dan keteguhan Imam An-Nawawi dalam berdakwah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Biografi beliau itu sangat banyak ditulis oleh para ulama, termasuk yang paling lengkap itu adalah yang ditulis oleh murid beliau langsung, Ibnu Attar. Di antara yang disebutkan di sana, ustaz-ustaz sekalian, sebuah kisah menarik bahwa salah seorang murid Imam An-Nawawi pada malam itu bermimpi. Dalam mimpinya para aulia berkumpul untuk mengucapkan tahniah kepada Qutbul Aulia Imam An-Nawawi. Dalam mimpi itu bangun gembira, ingin menyampaikan kepada Imam Nawawi, kepada majlis Imam Nawawi besok paginya subuh, salat subuh bersama Imam An-Nawawi sebagai imam. Selepas Imam An-Nawawi salat, beliau lihat, dipanggil murid beliau, dan beliau katakan, jangan kamu ceritakan apa yang kamu lihat dalam mimpimu. Masya Allah. Ya. Jadi ustaz-ustaz sekalian, para ulama kalau bicara tentang karamah pasti menyertakan Imam An-Nawawi. Dan di antara keistimewaan Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i itu lain. Tapi semua kitab yang beliau karang, apapun bentuknya, apakah tentang ilmu hadis, apakah tentang hadis, apakah tentang adab, apakah tentang fikih dan seterusnya, semua menjadi rebutan para ulama walaupun bukan mazhabnya Syafi'i. At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Oh, semua ulama, semua yang beliau karang. Sebutlah Riyadhus Shalihin, Minhajut Talibin, apalagi ya, Fatawa An-Nawawi, ya, dan seterusnya. Itu kitab-kitab yang luar biasa yang beliau tulis menjadi rebutan para ulama, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang beliau tuliskan. Jadi di antara rahasianya adalah beliau benar-benar lillahi ta'ala, ikhlasnya luar biasa. Dan beliau termasuk ulama yang meninggalnya dalam pangkuan ayah dan ibunya. Jadi kalau kita lihat manja kali dia sama orang tua, manja kali Imam Nawawi ini, makanan beliau makan itu yang dikirim oleh orang tuanya, buah-buahan itu yang ditanam oleh orang tuanya, dan meninggal pun dalam pangkuan orang tuanya. Beliau menjadi pimpinan madrasah yang ada di Damaskus waktu itu. Beliau memiliki gaji yang banyak, tapi enggak beliau ambil. Setelah
sekian lama enggak beliau ambil, uang tersebut beliau wakafkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi hidup dan matinya adalah lillahi ta'ala. Meninggal dunia di malam Rabu, ya. Jadi kalau meninggal malam Rabu berarti belum tentu buruk juga, ya. Malam Rabu seperti seperti Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin, meninggal juga di hari Senin? Kalau Syekh Dr. Yusri mengatakan, iya, karena beliau adalah syahadah yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Muhammad SAW di hari Senin. Jadi ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi saya yang menarik itu bukan sekedar cerita Imam An-Nawawi, tapi bagaimana Imam An-Nawawi itu bisa menjadi seorang ulama. Siapa yang mengarahkan beliau untuk menjadi seorang ulama? Salah seorang guru yang melihat beliau. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah muqaddimah kita dari kajian tentang biografi imam yang sangat luar biasa tersebut, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di antara karamah beliau juga adalah kuburan beliau yang ada di Nawah. Itu dari kubur beliau muncul pohon yang sangat besar. Pohon tersebut sangat besar dari tengah-tengah. Dan para ulama mengatakan hanya ada 2 aulia yang muncul pohon besar dari kuburannya. Seolah-olah itu menjadi kiasan begitu banyak manfaat mereka, baik ketika mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal dunia. Seolah kebaikan mereka itu begitu banyak cabangnya. Bukan hanya ketika hidup, ketika meninggal, setelah beliau wafat pun masih Allah tampakkan bagaimana karamah dan kemuliaan Imam Nawawi.